Sebelum gue mau tanya alasan lo pindah partai nih, ya. Gitu ya. Ini gue setiap konten dimanapun ditanyain itu ya? Ya nggak apa-apa, itu kan gila, maksudnya. Gue udah 3 hari berturut-turut tetap itu juga ditanyain. penting. Golkar kan partai tua gitu, partai yang sangat identik atau terasosiasi dengan Orde Baru gitu. Kenapa Rian memutuskan masuk ke partai politik itu? Kan Rian membawa kebaruan gitu. Apa pesan untuk teman-teman lo yang nanti berkompetisi sebagai caleg atau juru bicara supaya bisa mengkampanyekan calon presiden yang dipilih oleh partai kalian tanpa harus kompleks nih. Oke. Tanpa harus ngejelekin, merendahkan atau melakukan black campaign terhadap kandidat lawan. Selamat datang di segmen baru Paradigma. Party. Paradigma tanya-tanya. Dan kali ini di Party, ini emang party ya, karena kan pada akhirnya kata Aldi Taher, partai is party. Kita tuh harus selalu berpesta gitu kan. Kali ini kita udah kedatangan satu orang yang selalu party bareng gue. Namanya Rian Ernest. Iya. Rian Ernest kita selalu berparty bareng kan? Betul. Tergantung makna partinya tuh apa ya? Betul. Party tuh pihak kan? Iya, jadi, pihak yang sama. Partai, gitu. Ya kan? Betul. Jadi selalu satu. ada banyak makna. Ya, ada banyak makna di kata party. Meskipun gue jarang party beneran di Jakarta, lo kayak lebih sering party sih. Lo lebih gaul bentukannya dibanding Masa sih? Gue. Itu cuma persepsi. Oh, itu persepsi. Persepsi aja gitu. Betul. Ian, gimana? Lo kan nyalek nih 2024 ini. Nyalek lagi kan? Nyalek lagi. Lo udah pindah partai politik sekarang. Yes. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, Rian tadinya awalnya satu partai sama gue. Betul. Di Partai Solidaritas Indonesia di PSI. Betul. Terus lo memutuskan keluar dari PSI. Betul. Dan sekarang lo masuk ke partai politik yang baru. Sorry, lo juga memutuskan keluar dari PSI. Ya, kalau itu kayaknya udah jangan seolah-olah gue doang dong. Lanjut, Sam. Nih, egois dia kalau cerita nih. Lo keluar dari PSI, lo memutuskan untuk pindah partai. Partai yang lo pilih apa, jelasin dulu dong ya. Golkar. Hari ini gue bersama Partai Golkar. Makanya hari ini agak kuning ya. Kuning gitu. Kuning gitu. Bersama Golkar lah. Ini tapi partai soft, masih kuningnya soft ya? Iya, nyari di suatu brand, sebut aja kali ya. Jangan. Mereka belum bayar. Oh, mereka belum bayar. Sebuah brand yang agak Jepang-Jepangan di mall-mall itu, yang paling kuning ini yang bisa gue dapet. Ya udah, oke lah. Oke lah ya. Kuning dong. Kuning. Oke, betul. Gimana? Udah nggak merah lah ya intinya udah. Jadi lu masuk ke Golkar sekarang? Yes, masuk Golkar sama. Ketum baik, Pak Erlangga sehat baik. Betul, sehat baik, semangat terus Menko Perekonomian. Tadi habis sebelum kesini ke Pasar Jatinegara iseng, ya ngobrol aja, sekalian konten, dapetin informasi dari ini lumayan lah. Ada yang naik, ada yang harganya masih stabil, bahkan ada yang turun, bawang. Mudah-mudahan lah Menko Perekonomian terus mengawasi harga komoditi, bos saya, Pak Erlangga. Sebelum gue mau tanya alasan lo pindah partai nih, gitu ya. Ini gue setiap konten dimanapun ditanyain itu ya? Ya nggak apa-apa, itu kan gila, maksudnya. Gue udah 3 hari berturut-turut tetap juga ditanyain. Itu penting. Gue juga tiap kali diundang kemana-pun ditanya soal itu. Oh masih ya, padahal udah jauh lebih lama ya. Jadi gue harusnya santai aja. Santai aja, nggak usah terlalu dipikirin ya. Siap. Gitu. Karena kan dulu pada masanya kita terlalu sering muncul. Jadi wajar kalau orang mempertanyakan kenapa kita pindah. Anyway, iya sih. Bahas pencalekan dulu deh, Yan. Oke. Lo memutuskan, gue tahu lo dulu kan waktu di 2019 lo nyalek di DPR Jakarta Timur, maju DPR RI, bener kan? Betul. Tapi sekarang lo memutusin untuk maju di level DPRD, provinsi nih. Betul. Kenapa lo berubah dari DPR RI ke DPRD? Lebih realistis aja sih. Jadi Rian... Suara lo tapi gede kan di 2019? Lumayan, lebih gede lo sih. Lo kan 200 ribuan. Nggak sampai 140. 140. Nah, gue setengahnya lo doang sih, 70 ribu. Lumayan, suaranya lumayan gede. Untuk anak baru, untuk cara politik yang gak aneh-aneh, sih gue bersyukur. Kerja tim yang solid lah kemarin. Meskipun sebenarnya tetap kalah sih. Kemarin tuh Rian kalah bukan karena soal threshold parlemen, ambang batas, tapi emang nggak cukup suaranya. Jadi 70 ribu suara pun lo nggak bisa secure kursi ya? Betul, itu kemarin kalau gue nggak salah dari kita rekap tuh gue kursi ke-7. Sedangkan di DKI Jakarta Timur tuh kursinya 6, jadi emang kalah kemarin. Oh, tapi tipis lah. Ya marginnya 9.000 suara. Seingat gue dengan yang memegang kursi ke-6, marginnya bedanya kita 9.000 suara. Kita kalah kemarin. Jadi ntar di DPRD ini lo turun di dapil mana? Di Jakarta Timur juga. Tapi kan lebih turun spesifiknya? Betul, dulu 10 kecamatan. Sekarang cuma 3 kecamatan, Durensawit, Kramat Jati, Jatinegara. Lo ngerasain perbedaan signifikannya apa dari waktu lo maju DPR RI sama sekarang lo maju DPRD? Lebih kerasa, lebih konkret, lebih real, atau lebih realistis? Iya, jadi memang terasa kalau misalnya ngobrol dengan warga, gue bisa membayangkan nih kalau warga ada masalah KJP,
masalah pengkinian data DTKS, masalah segala macam tuh gue lebih bisa menghandle. Karena bisa langsung nelpon Kadis, bisa langsung nelpon lurah. Kalau DPR kan bisa juga, tapi kan DPR kan lebih berkutat isu nasional ya. Ya mungkin lebih kebijakan nasional yang warga masyarakat juga merasa jauh. Dan sebenarnya masih susah untuk ngejelasin ke masyarakat kita bahwa isu KJP itu bukan di level DPR RI. Iya, betul. Kan lu juga waktu lu nyalek DPR RI pasti lu ditanya isu yang sama juga betul, kan betul. gitu. Kan, karena warga masyarakat melihatnya kan ya lo caleg, ya lo anggota dewan, pokoknya selesai masalah gue dong gitu. Dan lo wajar. waktu milih Dapil Jakarta Timur ini, lo memilih sendiri waktu di Golkar, apa memang dipilih karena dianggap lo layak di situ? Menariknya sebenarnya di awal gue masuk ke Partai Golkar ini memang ditugaskannya bukan di Jakarta Timur. Oh, awalnya di mana? Jakarta Utara. Kenapa? Penjaringan, Pademangan, Priok. Kenapa awalnya lo di sana dan kenapa akhirnya Dapil lo dipindah? Mungkin gue rasa partai ada pertimbangan tersendiri sih. Mungkin bicara profil gue atau apa, atau bicara soal apa mengisi atau menambah daya gedor Partai Golkar di daerah situ, itu gue nggak tahu sih. Tapi sebagai apa serdadu di Partai Golkar, partai baru sih, gue tentu ikut. Tapi dalam perjalanannya gue coba untuk memenuhi target-target yang diminta partai, misalnya dapetin member baru Golkar di sana. Tapi setelah gue evaluasi, ngobrol kiri kanan, cek memang sayang juga ya, Jakarta Timur dulu suara saya kan 70.000 pribadi gitu. Jadi akhirnya gue mengkomunikasikan di beberapa pihak di dalam partai dan akhirnya diputuskan untuk dikembalikan di Jakarta Timur lah, di daerah 5 tahun lalu. Oh, oke. Gitu. Nah sekarang gue masuk ke partai nih ya. Cip. Nih seru, karena banyak orang bilang kayak, Rian kenapa sih kalau berjaket kuning? Oke. Ada orang yang bilang bahwa kuning tuh nggak progresif. Oke. Lo harus masuk partai politik yang progresif, meskipun gue kadang-kadang bertanya juga ya partai politik yang disebut progresif seperti apa gitu. Nggak tahu, gue nggak ngerti gitu ya. Tapi anyway, kenapa lo memutuskan memilih Golkar gitu? Partai Golkar ini sebenarnya satu hal yang cukup penting ya. Partai Golkar itu bukan partai yang sentralistik ke figur sebenarnya. Jadi artinya ini partai yang akan bisa lebih lama lah berada di pusaran politik gitu tanpa harus menghamba ke satu nama atau satu keluarga gitu ya. Kedua, memang isinya tuh beragam banget. Ada aktivis banget, ada pengusaha banget, ada teknokrat banget gitu. Ini lebih inklusif sebenarnya. Partai Golkar mungkin orang bisa memperdebatkan soal progresif atau enggak, tapi kalau Partai Golkar itu inklusif, menurut gue sih inklusif banget. Dan selalu adalah tempat buat orang yang berdasarkan kompetensi kayak gue di Partai Golkar. Jadi justru kalau gue mungkin ikut partai yang agak sentralistik ke figur, agak berat tuh Sam, karena gue lebih loyal sering terhadap nilai daripada orang atau apa gitu ya. Dan lo lebih suka dengan gaya lo sendiri lah gitu. Lo nggak bisa stick to one gitu ya. Betul, gue lebih suka gue mengimplementasikan nilai-nilai yang gue yakini aja dalam perbuatan konkret gue lapangan, alih-alih gue hanya menempelkan diri gue atau menghamba kepada sosok-sosok tertentu gitu ya. Karena gue tahu itu pribadi gue kayak gitu. Jadi buat gue orang kayak gue mungkin cocoknya di Partai Golkar. Tapi lo ini nggak, gue rasa pasti kan ada beberapa partai politik yang nawarin lo untuk masuk ke partai mereka lah. Selain Golkar pastinya gitu kan. Oke, lo bilang bahwa tadi alasan utamanya karena Golkar nggak sentralistik dan lain-lain. Tapi ada satu kritik yang banyak orang tanyakan ketika Rian memutuskan untuk masuk ke Golkar gitu. Orang bilang Golkar kan partai tua gitu, partai yang sangat identik atau terasosiasi dengan Orde Baru gitu. Kenapa Rian memutuskan masuk ke partai politik itu? Kan Rian membawa kebaruan gitu. Ngerti. Sebenarnya ada satu hal yang menarik tentang Orde Baru yang secara fakta menurut gue juga susah dibantah. Sebenarnya kemajuan perkembangan ekonomi Indonesia zaman Orde Baru itu gila-gilaan. Dan kita ngerasain deh Sam, kalau kita lagi turun ke lapangan bersama masyarakat, ngobrol, masyarakat tuh peduli masalah ekonomi kok. Betul. Dan Golkar itu portfolio ekonomi itu tidak terbantahkan. Betul, zaman Orde Baru ada permasalahan soal korupsi, ada permasalahan soal HAM, itu juga nggak dibantah kok oleh Partai Golkar. Tapi kan itu udah cerita lama, udah tutup buku, kita move on. Setelah reformasi, Bang Akbar Tanjung masuk. Pada saat Partai Golkar yang dulu dekat dengan Pak Harto itu dihajarin kiri kanan, di bawah kepemimpinan Bang Akbar Tanjung juga bisa bertahan. Dan seterusnya, ketung-ketung berganti. Jadi, gue mencoba objektif. Nggak ada yang sempurna. Kalau ada catatan sejarah dari Partai Golkar, tapi membuat gue akhirnya mencoret ini menjadi pilihan gue, buat gue jadi rugi di gue gitu. Gue harus objektif. Karena buat gue yang dibutuhkan masyarakat, ya ekonominya gitu.
Dan tentunya kita jangan mengulang lah kesalahan korupsi, yang kita ulang. Tapi, kesalahan HAM jangan kita ulang lagi. Menurut lo, gue gak tahu ya, ini juga salah satu yang gue punya tanyakan adalah, fair gak sih orang mengaitkan partai masa kini dengan apa yang udah terjadi Orde Baru setelah Golkar kan juga mengalami transformasi yang juga panjang gitu. Betul. Sama kayak misalnya nih, PAN kan juga udah mengalami transformasi kan. Ya. Jadi maksud gue, is it fair? Ngerti nggak? Iya sih, tapi gue nggak bisa bilang itu fair atau enggak sih, karena itu kan persepsi kan dan opini dari masyarakat. Yang berarti refleksi ke kita di Partai Golkar adalah Rian dan teman-teman di Partai Golkar. Ya kita harus tunjukin bahwa Partai Golkar tuh sebenarnya yang sekarang seperti apa sih. Jangan-jangan mungkin otokritik kita juga. Karena kita jarang menampilkan kebaruan Golkar, orang jadi masih berkutat di memori masa lalu tentang Golkar. Ini otokritik sih buat kita semua, termasuk gue. Ya. Gue ada satu hal yang menarik banget nih. Ngomong-ngomong soal partai dan ya lo tadi cerita tentang apa yang lo ingin lakukan kalau misalnya jadi pengurus partai yang benar, karena sekarang masih ribet kampanye kan. Betul, lumayan. Gue inget banget lo sempet nge-tweet beberapa waktu yang lalu, Yan. Oh iya. Yang rame. Wow. Intinya lo nge-tweet, lo bilang bahwa kalau ada yang punya rumah nih di area Jaktim, Jakarta Timur, di area Otista ya specifically, untuk gue jadiin posko kampanye, kasarnya gitu lah ya, posko bisa relawan. Gratis atau sewa murah. Bisa gratis atau sewa murah. Gitu. Dan waktu itu lo dibully. Ya. Karena ini politisi macam apa, belum apa-apa aja minta ngemis-ngemis dan lain-lain gitu kan. Terus gue inget gue juga ngebalesin tweet lo bilang kayak, dari respon ini, masyarakat Indonesia itu belum siap dengan yang namanya sistem crowdfunding atau fundraising untuk para kandidat politik gitu. Betul. Lo ngelihat situasi ini gimana sih? Karena menurut gue agak miris dengan mindset atau persepsi terkait dana politik gitu. Betul. Donasi politik itu dianggapnya buruk karena gini, politisi itu dianggap tidak layak menerima donasi politik. Tapi at the same time kita juga nggak pengen ada money politics, politisi ngasih uang ke masyarakat. Kayak kenapa gitu loh, gue nggak ngerti, coba lo jelasin deh ke kita semua gitu. Kenapa donasi politik ini dianggap buruk gitu? Padahal donasi politik membuat keterikatan antara kandidat dan voters tuh jadi kuat. Sip, mumpung nih juga, Rodo ada Rodo. Dok, kita 5 tahun lalu pas kita pileg DPR, itu kan Rodo sama teman-teman yang tiap hari turun lapangan kan kita itu kan bisa dapat apartemen di Green Pramuka kan ya Dok ya? Itu dulu kita dapat itu tuh kita nge-tweet atau apa ya Dok? Betul. Oke, thank you Rodo. 5 tahun lalu, Rian Ernest nge-tweet juga, memohon donasi tempat juga, dan dapat di Green Pramuka. Dibully nggak waktu itu? Seingat gue, nggak ada yang bully. Iya, kita nggak ada yang bully, ya? Nggak ada yang bully nih. Apa yang berubah? I don't know. Mungkin partainya beda, atau mungkin kepercayaan terhadap kita berbeda sekarang. Mungkin kita dianggap, mungkin lu udah dianggap politisi pada umumnya ya. Dulu dianggap politisi muda. Sedih. Tapi gue ngeliatnya gini sih, itu tadi ya membuktikan bahwa dulu gue melakukan hal yang sama. Gue tetap konsisten menjalankan jurus-jurus politik yang gue yakini yang ideal. Di partai baru pun gue nggak menjadi orang beda. Tapi publik ngeliatnya mungkin gimana, itu gue nggak bisa ini sih. Tapi balik ke tadi, yang gue tangkap dari hebohan kemarin, I get it. Orang tuh marah sama partai politik. Orang tuh marah sama politisi. Orang tuh nggak percaya sama politisi. Jadi yang gue tangkap kemarahan mereka. Dan gue nggak apa-apa. Gue nggak mempertanyakan atau heran loh. Kalau lo nggak mau nyumbang, nanti kalau semua caleg dibayarin pengusaha, dibayarin oligarki, terus bikin kebijakan aneh-aneh, salah. Tapi kalau kita minta sumbangan dari masyarakat, 100.000 perak, 1 juta perak, rumah yang kosong disewain gratis, tapi nggak boleh, ya gimana? Jadi sebenarnya menurut gue, kalau kita berpikir pengen politik lebih bersih, harusnya memang donasi politik itu hal yang wajar ya. Karena dari rakyat untuk rakyat. Rakyat ngelihat Rian, percaya sama Rian, ngebantu Rian, begitu Rian dipilih, Rian bertanggung jawab balik ke rakyat. Kalau Rian cuma ketemu 1-2 pengusaha, apalagi pengusaha yang was-was, nggak usah fundraising, gue juga nggak capek, gue juga nggak usah malu nge-tweet. Tapi gue ntar bertanggung jawab mungkin nggak ke rakyat, ke cukong yang modalin gue. 1-2 orang yang ngebayarin ini. Kalau sekarang gue fundraising, gue ada kurang lebih 40-50 orang dan entitas yang ngebantu gue gitu. Gue bertanggung jawab ke rakyat gue dan juga donatur ini semua gitu. Nggak ada 1 orang yang memiliki Rian gitu. Apalagi kalau yang menyumbang gue tuh yang benar-benar kecil-kecil gitu ya, 50 perak tapi banyak banget, jadi sekian miliar gitu. Wah itu strong. Siapapun ya sama Rampung melakukan itu, begitu lo terpilih tuh lo pasti memiliki rasa tanggung jawab besar kepada masyarakat. Setiap meter lo jalan kaki tuh lo berasa nih gue buat nunain janji gue ke rakyat lagi nih, rakyat percaya sama gue. Itu kan keren banget menurut gue. Tapi mungkin satu,
orang masih marah sama politisi dan partai politik dan mungkin terhadap Rian atau terhadap Golkar. Kedua, memang mungkin kultur kita di Indonesia, caleg ini kebanyakan emang tukang sebar kayak sinterklas. Mungkin puluhan tahun seperti itu. Sehingga masyarakat begitu gue menjalankan hal yang menurut gue lebih ideal dan menyehatkan politik, jadi dianggap aneh, dianggap pengemis. Ya, Tapi buat gue ya politik seperti itu. Dan yang gue seneng sama justru gue seneng pada saat kemarin lumayan netizen ngebajak gue. Karena itu menjadi public discourse untuk masyarakat berpikir ulang. Jadi yang benar apa dong? Iya. Gue nggak tahu jawaban apa yang benar yang salah. Tapi paling nggak gue menyajikan public discourse. Dan me as a politician menghadirkan public discourse saja, itu udah pendidikan politik. And I'm very happy. Dan emang kan pada kenyataannya banyak banget bukan diskusi sebenarnya rumor, terkait seberapa banyak seorang kandidat politik mengeluarkan biaya politik, misalnya caleg. Gue sampai kaget kemarin ada satu orang yang bilang sama gue, untuk nyalek di Jakarta itu butuh keluar uang 20 M, gitu. DPR RI. Iya segituan. Segituan kan, betul. Kalau mau aneh-aneh ya. Iya, kalau misalnya lo mau aneh-aneh. Paket lengkap lah. Paket lengkap itu lah ya. Itu nggak lengkap-lengkap banget sih 20 M. Mungkin ada yang lebih daripada itu kadang-kadang gitu. Exactly. Di daerah-daerah mungkin ada yang sampai 30, ada yang gue sampai denger keluar sampai 40 M dan lain-lain. Memang. Ya sebagai orang yang pernah nyalek, gue shock gitu. Dulu lo habis berapa kira-kira? To be fair 5 sampai 6 mungkin segitu. Gue mikir mungkin dulu 3 sampai 5. Tapi gini, gue sama lo kan ada orang yang beruntung nih. Kita punya exposure yang sangat besar di tahun 2019 karena dulu kita di tim kampanye Pak Jokowi. Jadi kita masuk TV terus kan. Tapi buat orang-orang yang nggak punya exposure setinggi itu gitu. Dan kita dapat momentum juga ya 2019 kemarin gitu kan. Not everyone has the same momentum gitu. Aduh, alumni salaman dulu. Gitu kan. Biaya segitu tuh fair nggak sih? Maksud gue kalau ada satu orang keluarin duit sampai 20-40 M hanya untuk jadi anggota dewan. Gue kalau misalnya orang itu emang udah kaya banget dan dia sukses, oke, gitu. Tapi kalau dia sampai betting sebanyak itu untuk jadi anggota dewan, menurut lo kenapa? Why? Sampai sebanyak itu gitu. Maksud gue apakah kita bisa mengharapkan DPR yang bersih dengan seorang kandidat politik yang investasi sampai sebesar itu? Karena even orang kaya pun kalau dia udah invest sebesar itu, of course dia pasti expect something dong. Betul. Itu tadi, kalau budgetnya lo besar karena lo menjalankan politik bagi-bagi sembako, apalagi pakai duit lo sendiri, ya itu tadi. Motif begitu terpilih, motif kerjanya pasti ada bedanya lah. Gue nggak mengatakan jadi gimana ya, tapi pasti ada lah consideration buat balik modal atau apa gitu. Iya. Ya itulah mungkin menyebabkan hari ini wajah politik Indonesia juga nggak terlalu kayak gitu. Ya, nggak terlalu. Tapi gue juga nggak bisa 100% nyalain kandidat politiknya, berarti ada masalah di voters juga. Voters satu hal memang, literasi politik satu hal, bahwa masyarakat kita secara ekonomi banyak yang masih kesusahan, iya. Tapi ketiga yang gue selalu tekankan, penegakan hukumnya lah. Jujur sampai hari ini gue nggak pernah melihat ada benar Bawaslu bersama polisi itu yang betul-betul bisa nangkepin pembagian uang sembako yang benar-benar kayak wah ini nih beneran nih gitu. Gue mungkin ada samara, mungkin gue juga pendek informasi yang gue dapat, tapi gue belum melihat itu sebagai sebuah optimal gitu penegakan hukum situ. Kalau penegakan hukum ditegakin juga orang takut lah mau bagi-bagi minyak goreng sama duit sama sembako. Orang mata polisi Bawaslu di mana-mana. Tapi kalau ngasih tapi nggak ada yang kejadian diangkut ya orang melakukan itu terus. Gue punya satu pertanyaan nih yang personal karena ini based dari experience gue lah ya, based on my experience gitu. Iya. Dulu ketika gue maju pertama kali sebagai politisi, gue ngerasa gue politisi muda gitu kan. Orang sampai sekarang mungkin masih nggak gue politisi muda, tapi lo masih di brand politisi muda lah. Nah, tapi dulu politisi muda. Dan menuju pemilu selanjutnya, ketika 2019 selesai menuju 2024, gue tuh sangat khawatir dengan brand tersebut. Karena gue menganggap brand tersebut sudah tidak akan menjual lagi, karena udah terlalu dieksploitasi di 2019. Asli. Milenial. Sehingga kalau lo muncul lagi di 2024 dengan jualan politisi muda, itu menurut gue udah nggak bisa karena lo udah pakai itu kartu gitu. Makanya gue sampai sekarang masih belum mau terjun sebagai politik praktis yang partai gitu ya. Karena gue ngerasa gue belum nemu nih formulanya. Gue pengen tanya itu alasannya belum berjaket partai. Bukan. Kalau itu alasan panggung depan teman-teman. Panggung belakang kita ngobrol di sini sama. Nah lanjut. Ngomong-ngomong soal itu kayak gue pengen tahu kayak buat lo sendiri tuh gimana gitu. Lo udah pakai itu 2019. Gue rasa pernah pakai. Orang melabel kita. Iya, orang melabel kita. Itu kita di luar kontrol. Kita nggak pernah spesifik pakai, tapi orang melabel kita seperti itu dan basically kita jujur ya ada keinginan untuk merepresentasikan anak muda, tapi nggak spesifik hanya anak muda. Betul. Tapi dari orang ngeliat lo politisi muda, politisi baru yang fresh,
sekarang lo pindah partai politik dan mungkin orang anggap lo politisi yang udah lebih established sekarang, specific challenge-nya buat lo apa? Beda nggak? Lo ngerasa ada momentum yang shift atau momentum yang berkurang atau malah apa yang beda gitu loh? Sebenarnya tergantung sih. Oke, menarik. Baru aja kemarin gue ngobrol sama orang yang kritis banget terhadap politik. Mungkin agak bukan anti, kayak skeptis sama politik. Begitu ngelihat gue pindah ke partai seperti Golkar, dugaan gue mungkin makin skeptis. Wah, lo udah ikutnya Golkar pula gitu. Lo pasti lebih hati-hati hari ini. Lo semakin politisi. Dan buat orang ini, semakin lo jadi politisi berarti ya lo udah nggak keren lagi. Tapi kalau lo menjadi orang yang berani lantang, menentang status quo, lo keren. Ini yang spektrum yang kritis banget. Tapi sebaliknya Samara, kalau gue turun lapangan belusukan, kan gue turun ke wilayah yang kebetulan 5 tahun lalu suara gue lumayan oke. Gitu bilang, permisi ya bu, saya pindah bu ke Partai Golkar. Itu semua orang tuh 90% lah seneng. Oh bagus lah. Justru teman-teman yang gue temui di lapangan tiap hari malah merasa, oh lo jadi lebih serius ya berpolitik. Ya, tergantung persepsi, tergantung cluster yang mana. Tapi gue punya satu teori yang agak, bukan teori sih, tapi satu hal yang bikin gue kadang-kadang sebel adalah orang Indonesia itu menganggap politik dan politisi itu sebagai suatu hal yang tabu. Iya. Jadi kalau lo profesi lo adalah lawyer, Rian Ernest adalah lawyer, oh keren lo Rian. Profesi lo dokter lo keren, oh lo orang profesional lo keren gitu kan. Tapi kalau lo menyebut diri lo sebagai politisi kayak serius lo gitu. Asli. Seolah profesi lo itu adalah profesi yang jelek, nggak bagus, segala macam. Dan in fact, untuk lo pun punya pilihan politik itu seolah jadi buruk ya. Betul. Gue sering kok sama istri, Nurul gitu misalnya, Nurul nongkrong sama teman-temannya atau dia lagi habis ngobrol sama rekan dia atau apa, terus gue datang gitu. Halo, saya Rian, kerjanya apa Rian? Gitu. Oh, saya politisi. Ini gue ngomong pada saat gue masih di PSI, karena kan emang full time di PSI saat itu kan. Oh, saya politisi. Orang tuh kaget-kaget. Kerja apa tuh? Unheard of. Di Indonesia lo kayak, saya politisi. halo, iya saya politisi. Itu orang tuh kayak di Indonesia, what? Kayak tabu, kayak lo bilang tabu. Padahal menurut gue tuh profesi yang mulia. Sama kayak lawyer. Mungkin lawyer di Indonesia, halo saya lawyer. Orang mikir, wah ini maklar kasus nih. Kalau di US, lawyer keren gitu. Bagus. Jadi ya mungkin tergantung konteks ya. Tergantung konteks saat itu. Konteks hari ini Indonesia mungkin politik kesannya tabu. Karena kesannya ya OTT terus atau segala macam gitu. Padahal harusnya sih nggak demikian ya. Tapi maksud gue lucu nggak sih? Kalau gue sih nganggep, gue sampai sekarang masih nggak bisa percaya gitu. Kayak kehidupan lu ditentukan sama politik. Setiap kebijakan politik berefek terhadap apapun yang lo lakukan gitu. Betul. Dan lo at the end of the day harus punya pilihan politik karena lo pasti, even lo golput itu pilihan politik gitu kan. Itu bukan pilihan netral, itu pilihan politik. Itu pun adalah sikap berpolitik. Itu adalah sikap berpolitik gitu. Betul. Jadi politik itu part of us. Betul. Walaupun lo nggak pengen itu jadi part of you gitu kan. Betul. Tapi lo nganggap itu tabu dan jelek. Betul. Jadi itu orang tuh pengen politik lebih baik. Tapi begitu, yuk kita bicara politik. Ah enggak ah, nanti gue disindir orang. Atau enggak nanti gue ditarget orang. Yuk politik lebih baik yuk. Donasi gue deh. Ah jangan dong, harusnya lo kasih gue duit dong. Jadi kadang-kadang suka ada benturan-benturan. Standar ganda. Ya benturan-benturan pikiran di pikiran kita semua soal politik. Tapi ya kita udah tahu ya situasi politik Indonesia kayak gini. Tapi kenapa lo waktu itu tetap pengen jadi politisi? Why? Menurut gue sih Samara, wah istri gue udah jadi saksi mata deh. Ups and downs juga gue di politik. Ada masa-masa, karena gue tuh masuk politik kecemplung Samara. Gue tuh sebenarnya orang tidak sabar mungkin organisasi. Dulu nggak ikut organisasi di kampus. Kerja di law firm, corporate, nggak aneh-aneh sama sekali. Nggak bicara politik. Tapi kecemplung politik karena melihat politik harus diisi dengan kompetensi yang oke. Selalu ada kangen sama sektor swasta, iya. Gue kerja di sektor swasta enak, bonus tahunan, punya anak buah, punya sekretaris gitu. Tapi pada saat gue sering mau down, kadang-kadang bahkan udah mau keluar rasanya, ada aja mungkin 1-2 orang tiba-tiba nyamperin atau nge-DM atau apa kayak, Kak aku harus lihat video kakak, semangat ya Kak. Itu gue sering tuh. Ini agak-agak spiritual diskusi kita ini tiba-tiba. Tapi sering di saat gue di titik tercapek, terus bangkit lagi. Itu sering tuh. Constantly kayak gitu. Lo partai pertama PSI? Ya, partai pertama PSI. Awal lo bener-bener pengen terjun ke politik itu kan lo dari balai kota terus ke PSI bener? Iya, 2 tahun sama Pak BTP, lalu kita ikut PSI. Tapi apa aja yang lo yang lo udah persiapkan sih tadi udah cerita lah dari tadi lah ya sebagai caleg. Tapi yang gue pengen tahu isu spesifik apa yang akan lo perjuangkan nanti ketika lo masuk ke DPRD DKI? Mungkin pendidikan kali ya.
Gue sih sebenarnya dengan turun ke Jakarta Timur tiap hari, sebenarnya gue masih tahap belanja masalah. Jadi gue tuh belum mengkunci sebenarnya topik apa yang mau gue jalankan. Jadi lu masih menampung aspirasi nih sekarang? Betul. Dan gue sadar betul kok sebagai seorang legislator, kalaupun nanti Tuhan berkehendak dan gue terpilih, duduk membawa topik apa di komisi apa aja itu bukan terserah gue, itu terserah fraksi kan sebenarnya. Tapi kalau gue boleh diberi kesempatan sih, isu pendidikan kesehatan tuh selalu yang akan gue kejar sih ya. Karena gue percaya itu naik turunnya kualitas hidup orang, status ekonomi juga dari pendidikan kesehatan kan. Polusi udara misalnya itu kita kesal banget. I think itu affecting semua orang ya. Mau lu tinggal di gang padat ataupun lu tinggal di SCBD, jalan kaki ke kantor, lu hidup udara polusi kan. Ini to do something about it sebenarnya sih. Sama pemukiman sih sama. Gue merasa sedih banget karena gue punya 2 anak ya, umur 4 sama 2. Gue beruntung lah, gue kerja sekian lama, istri gue juga kerja. Kita bisa afford tempat yang lumayan agak tengah kota gitu ya. Tapi masyarakat lain yang kayak awal-awal berkarir harus tinggal pinggiran kota, bayang nggak lo? 1 jam, 1,5 jam ke kantor, capek, kerja, maghrib pulang, balik anak udah pada tidur. Lo nggak ketemu anak lo, tiba anak lo udah gede. Lo nggak bisa menurunkan values lo ke anak lo. Gue pengen gimana cara kita pikir gimana caranya supaya teman-teman itu bisa tinggal tengah kota. Kita kasih pemukiman murah tengah kota. Bentar lagi nih gedung-gedung negara nih, daerah Medan Merdeka ini banyak yang kosong kan, pindah ke IKN. Pindah ke IKN. Itu kalau kita bisa alih fungsikan, pemukiman harus murah, jangan mahal. Kalau mahal Dan harus lawan. vertikal sih sekarang. Oh definitely. Jakarta tuh harus compact, bukan spreading. Bekasi, Tangsel, nggak harusnya compact. Semua tuh dibikin compact, lebih dense, supaya pelayanan publiknya lebih gampang. Public transportnya bisa kita bikin kualitas bagus, airnya bagus, listriknya nggak biarpet. Kita bikin dense, kita bikin compact. Itu aja sih. Dan ini raksasa. Lawan raksasa. Gimana caranya membuat orang bisa, ini kan butuh cost gede. Tantangannya harus semua partai lah, lintas partai. Itu aja sih. Gue nggak mau Dan bicara. lintas stakeholders juga. Lintas stakeholders. Gue makin kesini mungkin dulu Samara sebagai orang di politisi yang baru dulu 2017. Udah kita sendiri aja jalan fight, yang lain persetan gitu. Ada kayak gitu dulu. Sekarang tuh makin kesini gue ngeliat, wah ini Jakarta, Indonesia PR-nya banyak bos. Nggak bisa dikerjakan satu orang, satu butuh partai. kompromi, butuh kerjasama. Kompromi kerjasama itu gue belajar banget. Gue yang nggak ngerti politik sama sekali, dari kertas putih, mungkin gue dulu ada ego yang besar gitu ya, nggak ngerti knowledge juga gitu. Sekarang gue lebih tahu lah, oh kayak gini, gue lebih tahu diri. Dan harus kolektif kok, lintas partai bahkan. Ya. 2024 ini pemilu kayaknya seru. Tentu gue pengen nanya 2 hal sih sama lo. Ya. Pileg dulu deh, pileg kan lebih gampang kayaknya buat lo untuk dijawab. Sebagai politisi yang on the way menjadi politisi senior, ya dong, kalau udah masuk Golkar tuh nanti pasti pada masanya akan jadi politisi senior. Pada masanya ya, Pada masih masanya. lama sih. Karena lo akan terlatih menjadi politisi yang sesungguhnya katanya kalau di partai Golkar itu. I hope so, mudah-mudahan, amin. Gimana lo memandang pemilu 2024 ini lo sebagai caleg gitu? Momentumnya apa sih? Menurut gue sih bicara momentum ya, Indonesia sekarang tuh menurut gue tuh lagi di persimpangan jalan. Kita mau ya titik optimalnya lewat gitu aja atau mau kita riding titik optimalnya gitu ya. Soal SDM lah, soal sumber daya alam kita gitu. Apakah mau terus-terus kita barang mentah kita diambil oleh negara lain gitu. Negara lain bikin di pabrik dia terus dijual lagi kita mahal. Menurut gue sih butuh strong leadership sih, itu aja sih dia menurut gue 2024. Dan 2024 ngomong soal leadership, kita punya 3 kandidat capres. Ya. Ya sebenarnya bisa banyak, tapi ya kita being fair aja lah akan mengerucut ke 3 nama gitu. Kalau ngelihat dari 3 nama ini gitu ya, dari Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies, ya gue tahu partai lo udah menentukan pilihan lah. Pasti. Ke Pak Prabowo kan. Tapi gue pengen lo sebagai politisi secara personal, secara objektif ngelihat 3 orang ini, menurut lo dari segi leadership gitu ya, Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies, gimana sih? Leadership ya, ketegasan, niat teguh, Pak Prabowo sih, leadershipnya ya. Pak Ganjar, leadership, jujur gue tuh lagi coba extracting beberapa data dan belum selesai sih, jadi gue belum bisa bilang my conclusion ya. Tapi Pak Ganjar itu likable banget ngomongnya apa. Pak Anies itu dulu gue udah bakar jembatan dengan Pak Anies pada saat beliau pilkada lalu. Beberapa jurus politiknya nggak cocok lah sama gue dan gue bakar jembatan gitu. Dulu gue respect banget dan
beliau juga gue berterima kasih. Sejujurnya sama Ra. First exposure gue ke public sector sebenarnya itu bukan Pak Ahok, Malah Pak Anies. Jadi gue Indonesia Mengajar, gue angkatan kedua, berterima kasih ke Pak Anies dan juga para donatur lah, ada program itu bagus sekali. Selesai Indonesia Mengajar, yang gue dengar beliau tim transisi Jokowi JK kan, terus gue ada nomor beliau, terus gue bilang selamat, apa yang bisa saya bantu? Beneran gue diminta bantu beliau di tim transisi. First exposure gue di public sector itu melalui tim transisi di bawah Pak Anies Baswedan sebenarnya. Jadi gue berterima kasih ke dia. Tapi begitu Pilkada Jakarta ada beberapa jurus politik yang menurut gue harusnya nggak gitu dan mungkin gue agak keras saat itu ya. Tapi gue bikin tulisan yang memilih pihak lah. Gue pihak Pak Ahok saat itu. Gue juga bikin tulisan keras waktu itu. Keras ya? Iya. Tapi lu kayak masih bisa disapa. Gue kayaknya dia ngeliat gue udah gini doang nih. Kalau gue ketemu di ILC dia nyapa gue gitu. Gini. Parian. Udah kayak orang jauh gitu loh. Waktu di ILC gue juga gitu. Udah kayak orang jauh. Gitu. Apa kabar Bu Samara? Iya. Ya kita udah agak jauh berarti. Waktu itu agak jauh ya. Udah agak jauh lah kayaknya. Nggak tahu ya Pak Anies, nanti klarifikasi. Tapi kalau Pak Anies sebenarnya, if you think about it, kepuasan Pak Anies, warga DKI Jakarta Pak Anies sebenarnya lumayan oke. Gue lupa persis ya. Di atas 60%, 70% gue lupa persis. Pokoknya oke loh. Jadi secara kinerja, meskipun banyak kritik terhadap beliau, begini begitu, tapi warga Jakarta ya oke aja gitu ya. Dan Pak Anies sebenarnya mungkin lebih enak dalam arti ya kalaupun gua nggak dapet tiket atau gua kalah gubernur DKI Jakarta, peluangnya masih gede buat gue kalau gue jadi Pak Anies ya. Jadi buat Pak Anies sebenarnya sih ya oke aja sih. Gue lebih melihat Pak Ganjar sama Pak Prabowo nih yang akan lebih head to head besok sebenarnya per hari ini ya. Tapi I don't know, gue sih juga pengen nonton dari sebuah channel lain kan ada yang debat 3 capres tuh baru kemarin tuh gue baru pengen nonton juga, udah gue download di mobil sih pengen gue tonton. Dan gue juga gue nggak tahu di 2019 kan polarisasi itu kerasa banget. Menurut lo dengan 3 calon yang sebenarnya kalau 2 putaran akan mengerucut kedua calon juga anyway gitu. Menurut lo polarisasi akan sama kerasnya apa nggak sih kali ini? Gue sih punya ketakutan aja sih. Mungkin cara-cara elit politik kita, jurus-jurus politiknya masih jurus yang seperti itu yang aku takutkan. Biaya murah, bangkitkan kemarahan, bangkitkan identitas, murah. Masalah itu nanti merusak silaturahim antara kita, membuat dunia usaha jadi takut-takut, karena elit politik mungkin suka nggak terlalu menganggap itu hal yang penting. Ya. Gue sih punya ketakutan pribadi, dan mudah-mudahan gue salah. Mudah-mudahan gue salah. Tapi kalau elit politik dengerin ini, please ayolah jurusnya yang lain lah. Jurus lebih debat kebijakan, kayak gagasan. Itu yang kita harapkan. Dan itu yang sebenarnya generasi muda harapkan. Generasi muda kan malas banget kan dengerin kayak cebong, kampret, kadrun, paling Pancasila. Malas banget sebenarnya. Nih kru lo nih pada malas banget. Tapi elit politik, benar, makasih. Tapi elit politik, udah cebong kampret aja biar jelas kita belah. Biar mereka datang ke TPS juga gegap gempita. Kan ada gitu-gitu yang kadang elit politik kita hari ini. Tapi kan biasanya gue kalau misalnya di sini ngundang caleg-caleg, gue minta mereka kasih satu pesan untuk pemilih mereka. Tapi kali ini gue nggak mau lu ngelakuin itu. Kenapa? Gue mau buatnya lebih ribet dikit buat lu, karena lu politisi. Apalagi politisi Golkar, harus lebih ribet pertanyaannya. Oke, siap. Apa pesan untuk teman-teman lo yang nanti berkompetisi sebagai caleg atau juru bicara supaya bisa mengkampanyekan calon presiden yang dipilih oleh partai kalian tanpa harus kompleks nih. Oke. Tanpa harus ngejelekin, merendahkan atau melakukan black campaign terhadap kandidat lawan. Gimana caranya lo bisa meninggikan kandidat lo? Yang ngejelekin sih mungkin negatif campaign masih bisa diterima lah ya, karena kan itu part of the campaign. Tapi gimana caranya lo bisa meredam polarisasi itu tapi sambil meninggikan kandidat yang udah lo pilih? Pesannya apa? Bukan buat pemilih lo, tapi buat teman-teman lo yang bakal jadi calon anggota legislatif sama jadi juru bicara nanti. Masalahnya teman-teman yang mau gue ingatkan ini udah senior di atas gue semua, Sam. Gimana ya? Ya, tapi kan nanti yang muda-muda pasti akan ada juru bicara muda, pasti banyak lah. Ada ya juru bicara muda kali ya? Udahlah, dalam setiap pemilu juru bicara muda itu pasti ada. Sebenarnya sih kalau gue bisa ngingetin sih, mungkin bukan teman-teman caleg sih kadang-kadang, Sam. Jujur ya. Siapa? Produser TV. Ya kan? Gue di beberapa kesempatan sebagai jubir 5 tahun lalu, gue dari rumah, mood gue bagus, gue udah berkata dengan diri gue. Ini sambil dengerin, biasanya gue kalau mau debat, gue dengerin musik metal biasanya, supaya gue juga panas. Tapi pada saat gue udah mau turun, gue bilang, gue hari ini mau kasih gagasan lah, gue gak mau nyerang-nyerang, gue gak mau apa gitu.
Karena naturally gue nggak begitu. Dan di segmen 1 debat, biasanya gue ya gagasan aja, begini. Jadi lebih yang gagasan, nggak menjatuhkan, nggak apa. Pasti begitu break, commercial, nanti host atau produser atau orang floor director atau apa kayak, Bang Rian, kurang panas. Nah itu tuh. Itu kritik gue kadang-kadang terhadap produser TV. Kadang-kadang masyarakat melihat politik itu adalah smackdown versi bacot-bacotan. Kadang-kadang ya ada pihak industri juga kadang memberikan tempat buat itu. Jadi gue sih berharap justru kalau teman-teman industri TV, terutama TV yang besar-besar itu memastikan yuk kita nggak usah terlalu hot debate, nggak usah begitu tunjuk-tunjukkan kamera mulai pen zoom in gitu. Atau kayak dalam 1 menit semua orang ngomong sampai akhirnya, Aduh, sampai bunyi nih. Kurang profesional sekali. Nggak apa-apa nggak sampai bunyi sampai diingetin industri TV marah. Oh. Nelfon gue langsung. Bagus. Masuknya jago ya, politisi banget ya. Politisi banget ya, gile partai hijau. Top. Bagus kan? Ini party. Di sini Oh, ini tuh party. nggak ada sensor terlalu banyak lah. Lo mau bunyi alarm gitu kan, mau gebrak-gebrak meja juga nggak apa-apa. Betul. Asal jangan nyiram air. Tahu kan? Gue nggak berani nyindir. Oh Kan gua iya, minoritas, sorry. nggak berani nyindir. Minoritas tahu diri lah. Iya benar. Jangan. Jangan. Paling itu sih lebih ke industri sih. Kedua ya paling caleg bahwa ya udah lu nggak usah ngotot banget. Ngapain sih ngotot banget berharap dapat jabatan atau apa timbal balik, nggak usah lah. Pendidikan politik sih lebih penting menurut gue sih. Iya. Karena ini kadang-kadang tuh mungkin rantai kebiasaan yang politisi lebih dulu lakukan, terus yang di bawah ngeliat, oh kayaknya harus gitu ya, terus berturut-turut aja gitu saya bawa. Harus diputus tapi. Gue pun mungkin dulu part of itu. Pada saat gue masih gegap gempita, masih muda banget, nggak ngerti politik, disuruh. Dan gue lawyer kan. Jadi basic untuk menjatuhkan lawan itu Atau adalah... menang debat tuh kayaknya penting banget buat kita gitu ya. Iya. Kan gue lawyer, jadi gue biasa. Tapi mungkin gue ngeliat kalau gue juga terlalu tensi tinggi, mungkin orang jadi nggak nangkap substansi gue. Substansi gue mungkin bagus, tapi karena cara gue terlalu keras, orang juga jadi malas denger. Itu sih refleksi gue setelah sekian tahun politik. Makanya mungkin orang lihat sekarang Rian lebih kalem, bukan karena gue berubah, justru gue belajar yang ideal menurut lu mungkin bukan ideal menurut gue. Gitu. Drive gue tetap sama, cuma beda casing aja, beda warna juga. Beda warna. Partai kuning, Golkar, mantap. Kuning hijau bagus lah. Oh iya betul. Tapi gue partai hijau ya, bukan yang satu. Ya udah oke. Oke Yan, thank you. Maci. Thank you udah datang ke sini gitu ya, Maci. ke party. Nanti kita party beneran ya. Yep. Pak, karena katanya Aldi Taher, kan gue nih sekarang gue ini banget nih, gue sangat mengidolakan Aldi Taher lah ya. Kenapa? Karena setiap kali ada Aldi Taher viewersnya naik. Oh. Itu alasannya. Nanti kapan-kapan kita undang Aldi Taher. Wah, gokil sih. Supreme Aldi Taher. Iya Gue nggak kan? siap kayaknya. Tegang gue. Jadi lo biar nggak debat-debat tensi tinggi, lo ngadepin Aldi Taher. Udah pasti tensi lo langsung rendah banget. Gitu. Ya udah. Look forward. Thank you Rian Thank you, udah datang. Samara. Thank you Terima kasih. teman-teman yang udah nonton. Semoga diskusi kali ini bisa dapat banyak insight. Intinya dalam pemilu kali ini tuh kita mesti tahu banyak isi kepala para politisi atau kandidat politik yang kita pilih. Karena jangan sampai at the end of the day nanti ketika kita masuk ke bilik suara kita cuma nyoblos yang kita kenal atau yang gampang dilihat nomor urutnya atau yang partainya kita tahu tanpa kita ketahui siapa orang yang betul-betul mewakili kita nantinya di Senayan atau di DPRD juga penting ya. Yang di berbagai macam daerah. Ntar kita undang nggak cuma di Jakarta. Betul. Oke, thank you. Nantiin segmen party yang akan makin sering party-partian. Jangan lupa like dan share video, subscribe juga Paradigma di channel YouTube Samara Amani. Saksikan konten-konten Paradigma lainnya hanya di YouTube Samara Amani. Seperti biasa, ini bukan diskusi belaka. Lo baru aja ikut party bareng Samara dan Rian Ernest. Karena ini Paradigma.